Di startup, boleh next Siva. Oke, nah, jadi kami itu ada CFO-nya saya sendiri, Ayu, dan COO-nya Amalia Amalamudi, Amel, dan CMO-nya Siva. Boleh next, Siva. Nah, deskripsi bisnisnya Nayora itu adalah brand hijab yang menghadirkan kerudung segi empat yang mudah dipadukan. Nah, kami itu fokus pada kualitas bahan yang nyaman dipakai sehari-hari, pilihan warna yang variatif, serta detail yang rapi sehingga membuat penggunanya itu percaya diri. Nah, kami itu pingin jadi hijab harian yang mendukung setiap aktivitas penggunanya baik di kantor, kampus ataupun acara formal. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada rencana sistem produksi. Jadi kami berencana untuk memproduksi kerudung sendiri. Namun untuk dalaman kerudung yang disebut ciput, kami tuh akan reseller. Nah, kebetulan kami juga udah mencoba riset ke beberapa toko di Shopee. Itu ada salah satu dan 2 toko yang emang kita kemungkinan akan ambil ciput di mereka. Kemudian yang sudah kami lakukan ialah sudah survei ke beberapa toko kain di Malang dan juga sudah mencari kontak beberapa konveksi dan penjahit. Terus alur dari rencana bisnis kami itu yang pertama tentunya beli kain, habis itu ada konveksi, terus barangnya ready, lalu ke packaging, sampai ke pengiriman pada customer. Untuk value produk yang kami terapkan, yang pertama tepian kerudung full neci, terus kedua produknya wangi, yang ketiga bahan lembut mudah diatur serta tidak menerawang. Selanjutnya ada packaging menggunakan pouch, yang terakhir label kerudung tidak terlalu nampak. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan pemasaran. Kita menggunakan dua rencana pemasaran yaitu online dan offline. Yang online kita menggunakan iklan di sosial media seperti TikTok dan Instagram. Kemudian ada endorse beberapa selebgram dengan minimal followers 20.000. Kemudian di sini juga ada sistem diskon tanggal kembar dan tanggal 25 ataupun hari besar. Kemudian ada memberi freebies setiap pembelian lebih dari satu secara online. Ya, Kemudian buat cari ada TFI, rutin ganti upload TFI. konten entah itu di Awal nggak Instagram sih? maupun di TikTok serta live shopping. Dan yang terakhir ada affiliate TikTok dan Shopee. Untuk pemasaran offline-nya sendiri, Blur kita menggunakan aja, harga Mas. diskon, voucher online diklaim offline, dan ikut bazar yang Terus siapa sesuai. gitu? Cin. Tadi. Kan. Next, selanjutnya. Oke. Oke, untuk revenue stream-nya yang pertama itu ada di penjualan kerudung. Nah, yang kedua itu ada penjualan dalaman kerudung, ciput. Terus ada penjualan aksesoris kerudung seperti scrunchie, magnet kerudung, peniti, jarum pentul, dan lain sebagainya. Terus yang keempat kita live shopping. Kita live di sosial media kayak TikTok sama bisa kita live di Shopee. Terus ada kolaborasi atau event. Jadi kita mau rencananya itu mau ikut event-event gitu, misal ada kajian di Malang, ntar mereka bisa open booth, ntar kita mau masuk ke sana, kayak gitu. Siapa? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga brand kita berkah dan laris manis. Terima kasih. Amin, amin. Oke, kita lanjut sesi diskusi ya guys. Iki Ya. apa istimewanya hijabmu dibandingkan semua perhijaban sing ono di Shopee itu? Oke, jadi Miss, kami itu fokusnya sama kita mau ambil warna yang nude dan pasti waktu awal kita nggak langsung banyak, kita mau nyediain 5 warna, 4 warna yang nude yang bener-bener sekarang tuh kan lagi booming banget tuh, yang warna yang muda-muda yang bener-bener kayak cocok sama outfit-outfit. Nah, cuman selama saya membeli dan teman-teman saya beli kerudung, itu kadang ada bahan yang lembut, terus kayak enak gitu bahannya, cuman agak nerawang. Ada yang lembut, terus udah pas tapi nggak full neci. Jadi kan agak gimana gitu ya, mengganggu banget, kurang rapi banget. Terus juga mereka itu kadang nggak terlalu apa ya, kayak labelnya tuh kelihatan banget gitu loh, Miss. Kan ada beberapa orang yang misal acara-acara itu nggak pengen kelihatan banget labelnya, kayak gitu. Gini nak, kenapa kok aku nanya ini? Karena ini adalah bisnis yang sangat red ocean. Wow. Ya, soalnya gini, banyak banget ya
sekarang tuh sungguh sangat banyak. Aku tuh kayak tiap aku nyalain live Shopee gitu, mayoritas itu adalah baju dan hijab. Baju dan hijab, baju dan hijab. Dan kalian ini adalah bisnis rintisan ya. Jadi benar-benar harus apa ya, kenceng. Harus kenceng untuk dikenal sama orang. Coba brand-brand hijab yang kalian tahu apa sih yang kayak gini di Shopee? Kalau untuk bersaingnya brand kami itu, saya udah nemu satu brand, kebetulan dia juga anak BINUS, Miss, tapi udah lulus. Namanya Apa? aduh, soalnya bukan di BINUS Malang. BINUS Oke. Jakarta, itu punya brand hijab, namanya SWH, She Wears Hijab. Itu ada di SW. TikTok. Iya. Oke, aku nyari Instagram, enggak punya TikTok deh. Iya, di She Instagram juga wears ada sih. hijab, Iya, SWH ini. iya, SWH. Oke, menurutmu dia bagusnya apa, guys? Kebetulan saya sudah beli produknya, dan warna-warnanya itu kebetulan dia tuh warna-warna yang emang kebanyakan cewek itu butuh. Dan, Oke. spesifiknya dia itu, bagusnya dia kayak warna putih itu kan banyak-banyak, kayak putih ke hijau, terus putih ke Ya. kuning, jadi dia tuh punya banyak warna banget gitu loh. Cuman Oke. kekurangannya di dia, walaupun kayaknya itu enak dan pas bagi aku, cuman dia tuh nerawang banget gitu loh, Miss. Oke. Gitu, Oke. dan menurut aku itu harganya terlalu overprice. Gitu. Berapa dia harganya? Kamu mau pasang harga berapa kira-kira? Kami tuh rencana kita range harga sekitar 35 sampai 60, Miss. Dan masih di antara itu. Jadi karena yang di sana tuh jualnya 80 sampai 90. Jadi karena kita rencananya tuh target pemasaran di atas 18 tahun. Jadi kalau anak-anak di atas segitu kan belum bisa ya, Miss. Anak SMA beli harga 90 tuh aras-arasen gitu. Jadi begitu. Oke, gini. Sebenarnya aku nggak masalah juga sih sama bisnis ini. Kita punya kok mentor di sini. Mungkin teman-teman boleh search. Tahu nggak Elita? Aslinya dari Jogja. Belum tahu. Elita. Dia ada di MOG kalau kalian mau. Oh. Di MOG ada. Dia tuh aslinya brand Jogja. Di Jogja itu tokonya ada 3 toko fisiknya, tapi dia udah open booth itu di berbagai mall di berbagai kota. Salah satunya di Malang dia udah buka, ada di MOG. Teman-teman boleh cek. Dia ada di lantai yang bareng sama lantainya hijab Aras Scarf. Kalau nggak salah, sekitaran situ lah. Jadi cari aja Elita namanya. Itu ownernya adalah mentor kita. Oke. Cuma gini, yang tadi kalian sampaikan misalnya, kita pengen fokus ke jenis produk yang A, B, C. Nah, Elita ini kalau dipelajari, dia itu ngeluarin semua jenis hijab. Dari yang mulai nerawang sampai terawang. Bahan A sampai bahan Z, wes ono kabeh. Itu yang bikin dia besar. Jadi aku kadang mikir, aku tuh sama kayak teman-teman, nyari hijabnya adalah nggak terawang. Tapi somehow di luar sana tuh juga ada orang-orang yang nyari itu justru yang ringan, yang terawang-terawang itu gitu. Jadi sebenarnya ini kayak teman-teman perlu apa ya, mungkin tadi teman-teman udah menspesifikan ya mau jadi specialty di bagian hijab yang nude, boleh. Elita juga sama soalnya. Elita itu nggak ngeluarin warna-warna kereng. Iya. Dia nggak banyak warna yang bold-boldnya, dia nggak banyak. Boleh itu menjadi specialty kalian. Cuman kayaknya yang perlu digali lagi itu adalah konsepnya. Karena aku nggak tahu ya, ketika tiap aku membuka bisnis hijab yang jalan, yang laku, itu pasti kontennya bagus. Coba deh cek. Tahu nggak brand hijab yang kontennya nggak bagus? Either mereka pakai model, gitu ya. Either mereka pakai model, atau mereka pakai konten yang estetik. Jadi nggak bisa nih sekedar apa ya, sekedar nawarin aja gitu. Jadi harus yang menarik dalam standar menarik itu. Coba teman-teman perhatikan. Sama tadi aku oke juga dengan strategi live, apa namanya, jualan secara live, karena itu adalah cara yang paling cepat yang bisa Iya, kalian benar. lakukan dari rumah. Jadi mungkin bisa diperhatikan, soalnya kalau nggak tahu ya kalau teman-teman gimana, kalau saya sendiri mau ngeliat live, itu ada live yang kalian skip nggak sih? Ada live yang kalian liatin, ada live yang kalian skip. Biasanya yang skip tuh yang gimana? Yang bosen sih, yang boring, terus nggak ada seru-serunya.
Ya terus kayak pencahayaannya redup, kayak Iya, nggak Iya. benar. jelas, di belakangnya kayak gambar apa, pokoknya nggak rapi, nggak berkonsep, suaranya tiba-tiba ya itu ada kan lag-lag yang Iya. kayak gitu, yang mic-nya nggak proper gitu. Jadi ketika teman-teman mau ngelakuin live, untuk aku nggak tahu teman-teman mau positioningnya tuh gimana. Kalau mau positioning ini adalah nude gitu ya, hijab nude yang elegan, yang piramah gitu ya, berarti tampilan kalian juga harus elegan. Saat teman-teman ngelakuin live itu juga harus elegan, dari bajunya yang kalian pakai, cara kalian memasarkan, setting yang ada di belakang, postingan kalian itu harus satu vibe. Coba deh cek yang she wears bla bla, itu kan dia emang nunjukin kalau ini somewhat premium in Iya. some way dari kontennya dia gitu. Sama kalau nanti kalian cek Elita, dia tuh juga karena dia nude, postingan dia tuh ya kalau kalian lihat begitu gitu, estetik juga gitu, berkonsep. Ada juga yang kalau yang hijab motif, kalian nggak ngeluarin motif ya, polos aja ya. Iya. Jadi teman-teman, aku rasa kontennya yang harus strong Siap. kalau mau ini jalan. Kemudian selain itu teman-teman branding tetap harus ikut buzz, dan itu harus sering. Iya. Karena kalau nggak sering orang nggak tahu, guys, orang nggak tahu. Nah, aku nggak tahu. Kebetulan teman-teman ini kan bikin sendiri ya hijabnya. Nah, aku tuh nggak tahu ya guys, apakah ya aku nggak tahu modalnya berapa, aku nggak paham. Tapi dulu saya tuh pernah suka sama satu brand hijab, namanya tuh makanya paling tahu Heaven Lights. Dia itu bikin bahan sendiri. Jadi dia menentukan campuran A ketemu campuran B, jadilah kain Z. Kain ini yang dia pakai. Jadi kain ini eksklusif dia doang yang punya. Nggak punya di brand hijab lainnya. Jadi dia memang berani masang harga tinggi untuk bahan tersebut gitu. Nah, karena ini kan zaman udah bergeser ya. Dulu voal mahal banget, sekarang voal murah pun ada gitu. Nah, aku nggak tahu apakah ada yang kayak begini di vendor yang kalian cari, atau kalian udah ada bahan tertentu, udah nemu. Sebenarnya kalau contoh bahannya ada, Miss. Cuman untuk toko yang udah mau dijangkau, itu yang kita riset belum ada toko yang cocok. Jadi kita Ya habis ini benar. mau nyari toko kain lagi, udah dapet catatan beberapa toko kain juga, dan kita udah mau ke sana sih, Miss. Oke. Oke, terus satu lagi aku tiba-tiba kepikiran, ya itu tadi jadi pertimbangan aja ya. Kamu nggak tahu modalnya perlu berapa dan lain sebagainya. Terus coba deh, kalian cari tempat. Jadi gini, kalau kalian jualan lewat live, kalian jualan lewat bazar, itu kan istilahnya kalian usaha sendiri ya. Kalian atas nama kalian mencoba reach out ke customer. Nah, sama kayak kasus tadi teman-teman yang udah pada pitching, saya lebih ngarahin ke gimana caranya ini bisa dititipin. Karena kalau nitipin tuh kita numpang sama brand tersebut, biar orang lebih cepet tahu kita gitu. Nah, aku tuh pernah, guys, kalian kalau tahu Venka tahu nggak? Di Enggak, Miss. Malang, coba cari nanti ya. Toko yang kayak baju muslim di Malang tuh wakeh ternyata. Yang kecil-kecil ya. Aku ngomong yang kecil-kecil. Kalau kalian ngomongin yang famous ono brand hijabnya kayak apa Umama dan lain sebagainya, ya gak bakal iso masuk, mereka punya sendiri gitu. Mereka Iya. punya produk sendiri. Coba cekan Venka. Dia di Sawah Jajar ada, di Dieng ada. Dari Venka. Penk. Aku tuh pernah ke Venka iseng gitu ya, nanya ambek mbaknya, dia punya hijab motif, punya hijab polos gitu. Dia itu ternyata banyak yang ngambil dari orang. Hmm. Dia nggak produksi sendiri. Jadi ada juga yang produksi sendiri tapi kolaborasi. Jadi Venka X, kalau jadi sama teman-teman ya Nayora. Venka X Nayora. Cari yang kayak gitu-gitu deh. Itu kan lumayan buat jualan. Jadi kalian nggak usaha sendiri gitu. Ada banyak kok. Apa sih? Kemarin tuh aku Mayang apa ya? Depannya M. Oh Itu iya di ya. Saujajat juga ada, di OTW Bodalan Buru, bukan Suhat juga ada. Iya ya. Nah, cari yang kayak gitu. Karita itu nggak tahu dia gimana. Karita. Jadi cari nih, siapa tahu ada toko-toko offline store yang mereka itu membuka eh, kolaborasi, collab untuk koleksi-koleksi tertentu. Jadi teman-teman nggak susah gitu, nggak susah sendiri. Iseng aja main. Kalau misalnya mau collab itu syaratnya harus apa?
atau nggak ada syaratnya, kita tinggal bawa sampel, cocok nggak sama hijab ini, belum ada nih bahan kayak begini, atau misalnya kalian bisa nyari celah dari sizing. Misalnya ternyata toko itu banyak punya sizingnya 110, jadi sering tempat hijab itu dia sizingnya itu kalau nggak 110, 120, tapi mereka nggak punya 115 misalnya. Jadi kalian ngincer 115-nya, nanti boleh dong collab sama aku misalnya. Ya, jadi Oke. kita coba nyari opsi selain cuma pakai marketplace. Karena ini usaha rintis aja, jadi harus banyak ini ya. Kecuali ya udah jalan, udah bagus, udah ada customer base, apa namanya, sosial media itu sangat amat multiplier banget. Tapi kalau baru awal, kayaknya branding lewat toko offline store kayak gitu itu bisa lebih ngasih Engagement. pendapatan yang stabil ya. Ya jadi buat ini aja, gambaran aja. Berarti oke, nanti tak kasih mentornya mungkin Bu Elita ini, kalau Bu Elita masih ada available di semester depan. Namanya Bu Elita, yang ownernya namanya pun Bu Elita. Oke. Begitu ya, kawan-kawan, ada yang mau tanya lagi? CEO-nya siapa? Harus ada CEO. Ono ding. Amalia ya? Iya. Ya. Oke. Salah membaca. Oke deh, wes dari aku itu aja. Ada yang mau ditanyain? Belum sih, Miss. Belum. Sejauh ini belum. Oke, boleh. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Bye. Next, Melvin, kok kamu DWN ini Bi? Oh, dan Stephen ding. Tadi pancet kedono CEO. Melvin baik sekali. Melvin baik sekali. Jadi, sini, jahat.